Baiklah, selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian karena sudah bersedia menghadiri kegiatan kita pada hari ini, yaitu bimbingan kelompok. Tapi sebelum ke kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita berdoa. Adakah dari teman-teman yang ingin memimpin doa kita? Baiklah, mungkin akan saya bawakan sendiri. Sebelum mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan atau suatu kegiatan yang membahas mengenai suatu topik, dan di situ juga kita akan menemukan solusi dari masalah tersebut. Pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai perasaan tidak nyaman tidur. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Kepada Balkis dipersilakan. Menurut saya kenapa topik tidak nyaman saat tidur ini penting dibahas karena dalam BKP ini masalah tidur bukan hanya soal istirahat tetapi juga berhubungan langsung dengan kesehatan fisik, emosional, dan akademik dari siswa. Terima kasih. Baiklah, Balkis mengatakan bahwa tidak nyaman tidur ini berkaitan dengan masalah fisik kita dan kesehatan juga. Mungkin dari teman-teman yang lain. Sepertinya tidak ada lagi. Tadi kita sudah membahas kenapa sih topik ini penting kita bahas. Sekarang kira-kira apa nih faktor penyebab dari tidak nyaman tidur tersebut? Kepada kakak-kakak yang ingin memberikan pendapat, Kak Balkis. Mungkin faktor penyebab dari tidur tidak nyaman ini salah satunya ada faktor psikologis. Mungkin seseorang itu mengalami stres atau cemas atau banyak pikiran sehingga membuat seseorang tersebut sulit untuk tidur nyenyak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Balkis. Tadi dampak psikologis ya. Kemudian kepada Kak Sarah dipersilakan. Itu menyebabkan dia susah untuk tidur, sehingga pun dia mencoba untuk tidur, dia tak merasa nggak nyaman seperti itu, sehingga matanya itu tetap on. Mungkin dari faktor kesehatan, mungkin dia memiliki penyakit yang membuat dia itu bisa nggak nyaman tidur. Iya, Kak Sarah mengatakan tadi dari faktor aktivitas sehari-hari seperti begadang, kemudian sehingga menyebabkan mata selalu on dan menyebabkan tidak nyaman tidur. Kemudian apa nih dampak dari tadi kan sudah dikatakan faktornya, sekarang dampaknya apa nih? Ya, kepada Kak Nur Laila. Mungkin dampaknya itu kalau kita tidur nggak nyaman tuh, kalau secara fisik tubuh kita jadi cepat lelah, daya tahan kita menurun, nah terus sering muncul keluhan kayak pusing, pegal-pegal. Nah jadi kita kurang bertenaga dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Ya, dari Kak Nur Laila mengatakan sering mudah lelah, pusing, jadi kurang bertenaga, jadi tidurnya kurang nyaman gitu. Dari teman-teman yang lain ada?
Mungkin kepada Kak Cindi. Tidur yang terganggu secara terus-terusan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lebih serius seperti gangguan metabolisme, penurunan sistem imun, hingga resiko stres berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjaga kualitas tidur agar tubuh dan pikiran tetap sehat. Ya, benar sekali. Kepada Kak Balkis dipersilahkan. Mungkin dampak dari yang saat tidur itu bisa menimbulkan rasa cemas, rasa sulit berkonsentrasi, atau bahkan bisa menurunkan motivasi saat Jadi Kak Balkis tadi mengatakan dampaknya bisa menyebabkan sulit berkonsentrasi, mudah lelah. Kemudian Kak Indah dipersilahkan Kak. mungkin dampak dari tidak nyaman tidur itu dampaknya badan kita jadi pegal-pegal karena rasa tidur kita itu nggak nyaman, karena kan salah satu asupan energi itu kan dari tidur. Jadi kalau tidur kita nggak nyaman, ya gimana lagi untuk beraktivitas seperti itu. Baiklah, Kak Yuni mengatakan bahwa tidak nyaman tidur ini berdampak pada fisik ya, badan jadi pegal-pegal. Kemudian solusi apa nih yang dapat kakak-kakak sampaikan untuk mengatasi tidur tidak nyaman ini? Yang ingin berpendapat silahkan. Baiklah, kepada Kak Sarah dipersilahkan. Kalau menurut saya mungkin solusinya itu kita bisa sadar diri sendiri dulu atau kayak mencek diri sendiri. Mungkin kalau kita mencek mungkin kenapa kita bisa merasa nggak nyaman tidur. Kalau mungkin masalahnya itu dari masalah kesehatan, kita bisa obati kan. Ya, mungkin berobat ke dokter seperti itu ataupun mencari obat yang bisa membantu kita untuk nyaman tidur. Tapi kalau mungkin penyebabnya itu setelah kita sadari itu mungkin karena pola hidup kita, mungkin kita bisa berubah artinya kita bisa merombak diri kita sendiri untuk bisa sadar, sehingga kita bisa merubah pola hidup kita untuk bisa supaya pola hidup kita itu lebih teratur sehingga kita bisa lebih nyaman tidur. Atau mungkin kalau masalah itu masalah psikologis, kita bisa mencari bantuan untuk meredahkan ataupun untuk mengobati masalah psikologis yang menyebabkan kita itu susah untuk tidur atau nggak nyaman tidur seperti itu. Terima kasih. Baiklah, Kak Sarah mengatakan itu yang pertama faktor dari diri kita sendiri dulu, mungkin bisa dengan cek kesehatan apakah itu karena kesalahan dari diri sendiri atau mungkin dari luar. Kemudian ada yang kedua untuk cek psikologis juga. Kemudian untuk Kak Nurlaila dipersilahkan Kak. Mungkin solusi dari saya itu yang pertama kita menjaga kesehatan fisik kita nih, kayak olahraga teratur, terus mengurangi konsumsi kafein, makanan-makanan instan, dan terus kurangi nih begadangnya. Nah, selain itu kita harus juga atur posisi tidur yang nyaman untuk kita. Terima kasih. Kak Nurlaila mengatakan ada baiknya kita olahraga, menurunkan konsumsi yang mengandung kafein. Karena itu juga memang sangat-sangat berdampak pada kalau misalnya kita banyak minum yang mengandung kafein, kan memang kita juga gak bakal kurang nyaman untuk tidur. Nah, kita kan sudah membahas faktor penyebab, dampak, solusi. Kira-kira apa sih yang terpikirkan atau bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti bimbingan ini? Kepada Kak Sarah dipersilahkan.
saya merasa senang karena ini memang topik yang sangat penting untuk dibahas sebagai bekal untuk kita ataupun sebagai ancang-ancang untuk kita jika kita mendapatkan masalah yang seperti ini. Jadi kita mendapatkan apa faktornya, dampaknya, dan juga solusinya. Terima kasih. Mungkin sekarang untuk perasaan nih kepada Kak Nur Laila dipersilahkan. Kayak mungkin saya merasa kalau kita tidur nggak nyaman tuh kita jadi kayak nggak bersemangat, lelah, terus kita menjalani hari-hari tuh jadi kayak kurang semangat, kayak nggak ada semangat begitu. Baiklah, tadi kan sudah berpikir, merasa, kemudian kira-kira tanggung jawab apa nih yang akan yang timbul dalam diri kakak-kakak setelah mengikuti kegiatan kita mengenai tidur yang tidak nyaman ini. Kepada Kak Indah dipersilahkan, Kak. Menurut saya tanggung jawab yang dapat kita terapkan itu melalui diri kita sendiri dulu ya. Mungkin tempat tidur kita perlu dibersihkan agar kita nyaman untuk tidur gitu. Baru sering olahraga agar fisik kita gak gampang lelah. Jadi kalau tidur juga merasa nyaman. Terus konsumsi makanan yang sehat seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Yuni. Kira-kira kesan dan pesan apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini? Mungkin kepada Kak Cindy. Harus dilaksanakan kehidupan. Kita bisa saling berbagi solusi, belajar menjadi kebiasaan sehat, serta lebih bertanggung jawab dalam mengatur pola hidup, dalam menjaga kualitas tidur agar lebih nyaman dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, tadi Kak Cindy sudah mengatakan kesan dan pesan. Mungkin Kak Sarah ingin menambahkan? Pesan saya sangat bahagia dengan bimbingan kelompok dengan topik ini karena ini bisa menjadi sesuatu bekal bagi saya nanti bahwa saya mengetahui dengan lebih jelas tentang apa sih dampak yang diakibatkan dari topik ini, dan juga saya mengetahui bahwa memang topik ini adalah masalah yang sangat berat bagi seorang dan kesehatannya jika terus dibiarkan, sehingga perlu menerapkan solusi-solusi yang tadi sudah dikatakan. Terima kasih. Baik, tadi Kak Cindy dan Kak Sarah sudah menyatakan pesan dan kesan. Kita akan tiba di penghujung kegiatan kita. Tapi sebelum kita benar-benar sampai ke ujung kegiatan kita, saya juga berharap kepada teman-teman semua supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab yang dikatakan oleh Kak Yuni tadi. Misalnya seperti supaya kita rajin membersihkan tempat tidur, rajin olahraga, dan juga makan makanan yang sehat. Baiklah, kegiatan kita akan berakhir, tapi sebelum itu kita akan berdoa yang akan saya bawakan sendiri. Sebelum kita menutup kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bersedia. Sampai jumpa di BKP selanjutnya. Sampai jumpa.